warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyusun laporan keuangan tahun 2021. Kebetulan ini adalah laporan Korwil. Jadi kita mulai sekarang ya. Ini laporan untuk tahun 2021, Januari 2022. Saya sendiri. Oke, siap. Kita mulai sekarang. Ini teman-teman jangan lupa ini semester 2 tahun 2021. Ini baik, kita mulai bersama-sama. Mohon dikoreksi kalau ada yang ini ya, yang keliru. Namanya masih belajar. Oke, siap. Pertama adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini kita lihat laporan keuangan di e-rekon. Ini dia. Ini laporan realisasi anggaran wilayah. Realisasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Realisasi PNBP berupa pendapatan negara sebesar 66.913.003. 66.916.003. Selanjutnya realisasi anggaran sebesar 69.196.019.872 atau 98% dari total anggaran. Betul? 98% betul. 6619 masih oke, siap, sama. Selanjutnya neraca kita sesuaikan ya, laporan neraca. Inilah teman-teman dasarnya kita menyusun laporan neraca. Ini dia nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing 262.198. Ini kewajiban 262.19845 4, sementara ekuitas ada di angka 171.785.784.157. 785.785. Oke, siap. Laporan operasional. Laporan operasional. Ini dasarnya. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini dasarnya. Kita download dari e-rekon. Ini dia. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Ya, selanjutnya ini dia LRA-nya tahun 2021, tahun 2022, realisasinya seperti ini. Ini kebetulan sudah pakai rumus. Ya, betul teman-teman. Ini realisasi belanja bisa kita lihat di LRA. Ini tadi LRA. Ini realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kita pindahkan kemari semuanya. Presentasinya juga sudah menggunakan rumus, jadi otomatis. Ya. Ini LRA. Selanjutnya neraca. Asli bendahara tentunya pasti kosong kalau di Desember. Selanjutnya persediaan
jumlah aset lancar. Ini aset tetap. Coba kita lihat neraca. Ini neracanya sesuai. Ini neracanya. Oke, selanjutnya aset tidak berwujud 36.302. Betul. Ini saya menggunakan rumus. Ya, ini dia. Utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga 262.108 454. Betul. Ekuitas berapa? Ekuitas dulu. Ini aset lain-lain 1070 432.012. Berikutnya akumulasi penyusutan 1026730 958. Sorry. 106 730 958. Berarti jumlah asetnya ada di angka 1720478926111. Kita sesuaikan 1720478926111. Betul? Iya, betul sekali. Ini utang kepada pihak ketiga, kewajiban. Selanjutnya ini adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah jumlah aset dikurangi beban atau kewajiban. Ini berarti jumlah aset ini ya, jumlah aset. Terus ini jumlah kewajiban, itulah ekuitas. Jumlah ekuitas, sehingga jumlah ekuitas dan kewajiban itu adalah jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas. Maka itulah hasil jumlah kewajiban dan ekuitas. Ya, berikutnya kita masuk ke LO atau laporan operasional. LO PNBP tadi berapa? PNBP dari LO 644557616. Kita samakan dengan e-rekonnya. Ini dia 644557616. Sama. Selanjutnya beban belanja pegawai. Ini sama dengan di e-rekon 47683498510. Kemudian beban persediaan 53921 berikutnya 1173016475 untuk beban barang dan jasa. Selanjutnya beban pemeliharaan 3757721 ya, betul. Beban perjalanan 1253682 913. Beban penyusutan dan amortisasi berapa ya? Beban penyusutan ada di beban
pendapatan dan amortisasi ada di angka 5179. Ya, 5179 011175. Jumlah beban, inilah jumlah bebannya 70.135.00162. Surplus defisit ini dari pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi pendapatan ini dikurangi beban yang ini. Jadi inilah defisit minus 70 544 Oke, sama. Ini surplus pelepasan aset non lancar. Ini pendapatan dan dari kegiatan non operasional lainnya ada di angka 11087, sehingga surplus dari kegiatan non operasional. Kenapa surplus ini? Dari kegiatan non operasional ditambah dengan pendapatan, jumlahnya adalah 2460 sehingga terdapat defisit sebelum pos luar biasa itu di angka 70.068.084.159. Ini adalah jumlah surplus ditambah dengan surplus defisit dari kegiatan non operasional. Pendapatan luar biasa tidak ada, sehingga defisit LO sebesar di angka 70.068.084.159. Sekarang kita masuk di LPE. Di LPE kita mengisi ekuitas awal. Ekuitas awal kita ada di posisi 172.148 351.942. Oke, kita samakan ya, sama. Surplus defisit LO-nya berapa? Surplus defisit LO itu ada di angka berapa tadi ya? Di angka minus 70.068.084.159. 70.06 sama ini ya teman-teman, ini defisit LO. Kita pindahkan kemari, defisit LO. Koreksi yang menambah atau mengurangi, koreksi yang menambah atau mengurangi itu minus 484 308 357. Koreksi aset non revaluasi, koreksi aset non revaluasi itu di angka 81.349.240. Lain-lainnya ada di lain-lain itu ada di angka 29.117.
itu adalah ekuitas dikurangi dengan koreksi. Ekuitas dikurangi dengan koreksi nilai aset non revaluasi, sehingga hasilnya menjadi minus 2959.117. Transaksi antar entitas di angka 70.189.824.731, sehingga ekuitas akhir ada di angka 171.785.784.157. Sudah sama. Berikut penjelasannya. Penjelasannya seperti biasa. Formatnya sudah seperti biasa. Ini penjelasan pos-pos realisasi anggaran. Ini kita ambil dari laporan keuangan di ini, menurut laporan realisasi menurut akun, realisasi belanja menurut akun. Ini kita pindahkan kemari di kelompok 511 berapa, 51671. Oh iya, 47725. Untuk lebih memudahkannya kita print dulu supaya lebih gampang dalam penyusunan laporan. Oh sorry, oh ini revisi, realisasi. Sebentar nanti akan ada realisasi. Estimasi pendapatan seperti biasa kita sesuaikan. Ini semua kita sesuaikan. Belanja kita sesuaikan dengan realisasi seperti yang ada di pos di laporan realisasi. Ini kebetulan sudah diisi yang realisasi gaji pokok. Jadi berapa realisasi gaji pokok? 13.00.543. Oke, ini sudah sesuai teman-teman. Sudah sesuai dengan LRA, kebetulan kami sudah menyusun sebelumnya, hanya tinggal memperbaiki. Ini aset tanah, ini dia. Ini penjelasan apa nih? Jadi penjelasan pos-pos neraca. Ini kita sesuaikan dengan neraca dan lebih gampang sebenarnya, atau untuk memudahkan kita pakai neraca akrual. Ya. Kita print untuk memudahkan dalam penyusunan laporan. Sebenarnya mungkin ada aplikasi yang banyak digunakan oleh teman-teman, cuman bagi saya lebih senang manual sembari
belajar. Nah, ini dia. Mari kita belajar, guys. Ini dia pasti benar pengeluaran. Tadinya sudah disusun, cuman saya mentoknya pas di peralatan dan mesin. Coba peralatan dan mesin itu, peralatan dan mesin ada di angka 31.780. Oh ya, mana membaca tadi? Ini dia. Peralatan dan mesin ternyata setelah normalisasi dan perbaikan beberapa satker, maka ini berubah jadi 31.780 703 264, sehingga di sini pun harus berubah 31.780 703 264. Ini perbandingan dengan 2020 ya. 29.736.758. Ini dia. Berapakah penambahan? Penghentian aset dari penggunaan. Coba di neraca, mana neraca. Nilai peralatan dan mesin, kita coba lihat dari laporan BMN Desember, Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Batam. Berapa dia? Ini biar lebih mudah. Penghentian aset dari sini 30 4 32 12. Akumulasi penyusutannya adalah di angka 25539 ini tadi penempat ya, tapi 1070 432 016. Banyak pembeliannya, nilai bukunya ada di angka 5. Aset hibah pembelian, berapa angka pembelian? Coba kita cek dari sini.
dari neraca percobaan pembelian ya, ini dia teman-teman untuk mengetahui penambahan nilai pada BMN. Coba kita cek peralatan dan mesin. Oh sorry, DLRA ini aja ya, paling gampang ya. 532 berarti di angka 1607 berapa ya, mana tadi ya yang dikirim tadi, ini dia. Ini pembelian realisasi pembelian di angka 90 90 410. Hibah, mendapatkan hibah ya, hibah. Peralatan dan mesin hibah itu di angka 460 dari PN Batam. Mana dia? PN Batam. Ini dia hibah 462 450. 462 450.
Oke, karena masih mentok di sini belum dapat, nanti kita abaikan dulu ya. Ini karena masih banyak yang harus diselesaikan. Yang gampang dulu ya, yang gampang untuk ditemukan. Lihat tadi angka gedung dan bangunan itu ada di gedung dan bangunan itu ada di nilai 114 758 903 912. Ini dia saldonya. Iya, iya. Bentar ya, habis apa mau pulang ke mes bentar. Mau pulang ke mes tapi bentar dulu. Ah iya ya, oke oke. Angka ini kita dapatkan dari kita bedah neracanya ya, teman-teman. Bedah, bedah neraca, telaah bedah, telah neraca. Ya, baiklah teman-teman. Sepertinya saya sudah lelah. Nanti kita sambung kembali. Ya, begitulah kira-kira kurang lebih cara menyusun laporan keuangan. Terima kasih. Semoga ada sedikit ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang baru-baru di bagian keuangan atau bagian pelaporan. Terima kasih.